Oke, bertemu lagi dengan channel TV Anime, yang membahas seputar anime teori atau spoiler keren dan fakta di anime One Piece. Langsung saja ke alur ceritanya, check it out. Dan chapter kali ini pun dibuka dengan cover request yang bergambarkan Jinbe yang sedang berenang di lautan bersama ikan-ikan lain. Dan di awal scene ini, diawali dari kejadian 1 hari yang lalu, tepatnya di Marijoy. Kejadian yang tidak biasa pun telah terjadi. Bahkan untuk tanah suci Marijoy. Di situ dijelaskan bahwa di sana ada ledakan yang terjadi, yang akhirnya pun merepotkan semua prajurit yang ada di sana. Dari kejadian ini pun akhirnya terungkap. Akhirnya si budak terkuat Kuma telah kembali, dan dia telah sampai ke atas, dan dia pun membuat kekacauan di sana. Salah satu Tenryubito yang ada di sana pun memerintahkan kepada para prajurit. Ia pun mengatakan, prajurit maju, dan hentikan dia. Dan para prajurit pun segera maju dan menggunakan sebuah rantai untuk menjerat Kuma, tetapi beberapa prajurit mengatakan, kami tidak bisa menghentikannya. Sepertinya dia ingin pergi ke suatu tempat, ucapnya. Dan Kuma pun yang marah akhirnya menggunakan salah satu tekniknya dari kekuatan buah iblisnya, yaitu Ursus Shock, dan ledakan yang cukup besar pun terjadi, dan dampak dari serangan yang terjadi pun, akhirnya merusak tempat sekitar. Dan hal yang tidak pernah diduga pun terjadi, di mana Zakatsuki Akainu, yang mengetahuinya pun datang, dengan sangat marah, ia pun mengatakan, apa yang kau lakukan Kuma? Dan dia pun menanyakan, sebelumnya pasukan revolusi juga datang ke sini. Dan Zakatsuki pun mengatakan, ini sudah menjadi insiden kehancuran yang terlalu besar, Kuma. Dan salah satu prajurit pun mengatakan, Laksamana Zakatsuki. Dan tak hanya itu, salah satu Tenryubito pun marah, dan mengatakan, dasar prajurit yang tidak berguna. Hei Akainu, aku memesan lobster untuk makan malam kemarin. Tapi, dan dia pun mengatakan, ini pertama kalinya, hal seperti ini terjadi. Apa yang akan terjadi pada pasokan makanan di Marijoy ini? Hal ini terjadi karena pasukan revolusi bergerak, dan mereka sengaja menjarah pasokan makanan yang akan dikirim ke tanah suci Marijoy. Dan Akainu pun mengatakan, hei, lupakan masalah itu. Tenryubito yang marah pun mengatakan, aku dan para prajurit terluka terkena serangan Kuma. Siftiran Kuma itu, dia hanyalah seorang budak. Cepat eksekusi mati dia. Dan Zakatsuki pun bertanya, hei Kuma, jika kami tidak bisa mengendalikanmu maka aku tidak akan bisa membiarkan seseorang yang berbahaya sepertimu, berkeliaran seenaknya. Van Akainu pun menanyakan lagi, pikiranmu seharusnya sudah tidak bisa berfungsi lagi. Seharusnya seseorang sepertimu sudah sama seperti orang yang sudah mati. Dan sebenarnya kemana kau ingin pergi? Karena Kuma hanya diam, Akainu yang marah pun menyerang dengan menggunakan salah satu tekniknya, yaitu Hellhound. Ledakan pun terjadi, dan serangan tersebut pun sukses membuat sebelah muka Kuma pun meleleh terkena serangan tersebut. Setelah melakukan serangan tersebut, Zakatsuki pun menyadari jika ada yang aneh pada tubuh Kuma. Dia pun mengatakan, sepertinya kau masih memiliki darah yang mengalir di dalam tubuhmu. Dan Kuma pun tidak menjawab, dia malah pergi meninggalkan pertarungan itu, tetapi Akainu masih menyerang dan mengatakan berhenti kau, Kuma. Sambil meluncurkan serangan, dan serangan tersebut pun sukses mengenai salah satu kaki Kuma. Dan Kuma pun menggunakan kekuatannya untuk berteleportasi, dan pergi dari tempat tersebut. Dan hal ini pun jadi mengingatkan Zakatsuki bersama Bonnie. Dan Zakatsuki pun mengingat percakapannya, dia pun memberitahu Bonnie yang sedang menangis, dan dia pun mengatakan kau boleh berteriak semaumu, Bonnie. Tetapi ingatlah, pikiran Kuma tidak akan kembali, karena dia secara sukarela mengajukan dirinya, untuk menjadi sebuah senjata tempur. Bonnie yang menangis pun mengatakan, tidak mungkin. Bohong, tidak mungkin dia melakukan itu. Dia akan meninggalkanku sendirian. Dan scene pun berpindah, Akainu yang mengatakan, hei, di mana Kuma? Dan di mana salah satu Tenryubito yang marah pun mengatakan, Zakatsuki, jangan bilang kau membiarkannya lolos. Dan kau menyebut dirimu sebagai Laksamana. Zakatsuki pun tak menghiraukan kata-kata dari para Tenryubito. Dan Zakatsuki pun mengatakan, kau hanyalah seorang boneka sekarang, yang telah kehilangan segalanya termasuk tekad dan pikiranmu, jadi kemana kau akan pergi?
Dan Kuma pun menghilang, dan masih belum diketahui kemana dia pergi. Dan dari kejadian itu pun, Shin berpindah ke Pulau Egert. Dan Laksamana pun memerintahkan Pasifista Mark III, hancurkan semua monster laut bersenjata. Dan Pasifista Mark III pun menurutinya, dan salah satu monster laut pun terkena serangannya. Salah satu prajurit mengatakan, kami sudah sampai di Fabriovase. Dengan salah satu prajurit ada yang memerintahkan, cepat penuhi pulau, dan terjadi ledakan yang sangatlah dahsyat. Admiral Kizaru telah berhasil menembus Labo Flash yang terletak di atas awan. Dan Shin pun berpindah di mana hal ini memperlihatkan pertarungan Luffy yang berada di mode Snake Man yang sedang melawan Kizaru. Dan pertarungan pun sangatlah sengit dan Kizaru pun terlihat berhasil menahan serangan-serangan dari Luffy. Dan Kizaru pun di sini sadar, dia pun mengatakan ternyata rumor itu benar, ya. Ternyata kau yang mengalahkan Kaido. Dan Kizaru pun memuji Luffy, dengan mengatakan, kau hebat. Tapi apa alasan di balik ini, kenapa bajak laut sepertimu melindungi Vegapunk? Dan Luffy pun mengatakan, akulah yang seharusnya bertanya. Sambil menyerang Luffy pun mengatakan, kenapa kalian ingin membunuh Pak Tua itu? Kizaru pun menjawab, membunuhnya. Dengan sangat cepat Kizaru terbang dengan kekuatannya keluar dari arah pulau, dan dia pun mengatakan, tentu saja aku tidak akan membunuhnya, aku sudah mengenal Vegapunk sejak lama, jadi tolong jangan menghalangiku. Dan Kizaru pun sambil mengatakan, kecepatan adalah kekuatan. Dan dengan kecepatan cahayanya Kizaru pun menendang Luffy, dan Luffy pun terpental ke arah Vega Frost 01, dan Vega Frost 01 pun hancur menjadi dua. Dan Luffy pun menembus beberapa penghalang, dan karena hal itulah menyebabkan banyak ledakan dahsyat. Dan Franky yang keluar dari robot bersama Bonnie dan Lilith, dan Vega Frost pun meledak. Franky yang mengetahui Luffy terkena serangan Kizaru pun berteriak, Luffy, dan Vegapunk Lilith pun berteriak, dia pun memanggil, Franky, Bonnie, lari. Dan mereka pun meninggalkan, Vega Frost 01 yang telah hancur. Vegapunk Lilith pun mengatakan, sialan. Impian kami Vega Force 01 telah hancur. Dan Bonnie pun mengatakan, ini tidak bisa dimaafkan, dan dia pun menanyakan, apa kapal Sunny baik-baik saja? Dan kapal Sunny pun baik-baik saja, hanya saja dia roboh ke samping. Topi jerami Luffy terhempas jauh sekali. Dan Franky yang marah pun mengatakan, sialan kau Kizaru. Dan Kizaru pun yang bertemu Bonnie pun mengatakan, kau sudah besar sekali, Bonnie. Ya anak-anak sekarang pertumbuhannya sangatlah cepat, ya. Dan dia pun mengatakan, bukankah kau punya dendam kepadanya, kan? Aku sudah diberikan perintah untuk membunuh Dr. Vegapunk yang kau benci itu. Dan Bonnie pun menjawab, targetku sudah berubah sekarang. Sambil menggunakan tekniknya, Bonnie pun menyerang Kizaru. Tetapi karena Kizaru Logia dia pun dengan sangat mudah menghindari serangan dari Bonnie. Dan Kizaru pun mengatakan, hei hati-hati, kau itu selain dari target misiku. Dan Kizaru pun mengatakan tolong jangan buat aku menyakiti orang-orang yang aku kenal lebih dari ini. Dan Kizaru pun menendang Bonnie. Dan Bonnie pun terlempar sangat jauh hingga membuat ledakan. Dan Franky yang marah pun mengatakan sialan kau Kizaru. Dan dia pun menggunakan salah satu tekniknya, Radical. Sebelum Franky dapat memberikan serangannya, Kizaru pun sudah menghilang. Dan Franky pun mencarinya. Kemana perginya dia, jangan bilang. Dia pun mengatakan, Vegapunk Stella dalam bahaya. Dan tak lama dari itu pun panggilan masuk dari ruang komando Labo Flash. Usopp pun menanyakan sesuatu. Franky, apa kalian baik-baik saja? Aku mendengar ledakan yang cukup besar dari arah sana. Dan Shin pun memperlihatkan, Vegapunk Stella yang bersorak-sorak kesenangan dan, ia pun sambil mengatakan, kita berhasil meretas kodenya, dan Vegapunk Atlas pun memastikan, kata-kata Vegapunk Stella dengan mengatakan, benarkah? Dan dia pun sambil mengatakan, kau lihat itu York, dan York dengan ekspresi tidak senang pun menjawab, apa, terkutuk kalian, dasar, jenius sialan. Di sisi lain Usopp memberitahu Franky sambil mengatakan, Franky-kun, penghalangnya telah terbuka sekarang. Apa kau sudah membawa Vega Frost 01, dan kapalnya ke belakang pulau? Tanya Usopp. Franky pun menjawab, sebenarnya, dan belum selesai Franky mengatakan hal itu pun.
Scene pun berpindah, di mana tanpa disadari Kizaru pun sudah berada di antara mereka. Dan Kizaru pun mengatakan, rencana kaburnya telah gagal Vegapunk. Robot 01 raksasa impianmu telah hancur. Dan semua yang berada di sana pun berteriak, Kizaru. Dan Atlas pun mengatakan sejak kapan dia di sana. Dan Usopp pun mengatakan, tamatlah sudah. Dan di sini Kizaru dengan santai mengatakan tolong mengertilah. Ini juga misi yang sulit untukku, dan aku tidak ingin mengulur ini terlalu lama. Dan hal yang tidak disangka-sangka pun hadir, dan Luffy dengan mode Dewa Nika raksasanya pun tiba-tiba muncul. Dan sambil mengatakan, tadi itu sakit sekali, sambil mengulurkan tangannya dan menangkap tubuh Kizaru. Dan sambil kesakitan Kizaru pun mengatakan, akhirnya muncul juga, jadi ini wujud yang dibicarakan itu, ya. Van Vegapunk Stella pun kaget. Saat dia melihat wujud Luffy mode raksasanya, dia pun mengatakan, apa itu? Dan Luffy yang berada di atas kubah pun mengatakan kepada Kizaru, beraninya kau menendangku sejauh itu. Dan aku harus melewati penghalang sebanyak 2 kali, untuk kembali ke sini, aku pikir aku akan mati. Dan chapter pun diakhiri dengan memperlihatkan robot kuno, dari 800 tahun lalu. Dan narator pun mengatakan, mata itu bersinar secara misterius. Dan chapter pun selesai. Lah begitulah yang bisa kami sampaikan tentang chapter ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf.